Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur bertujuan untuk keseimbangan pembangunan. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Wandi Tuturong, menjelaskan bahwa pemindahan IKN terkait semangat Indonesia sentris. Selama ini pembangunan dan hasilnya selalu berat ke barat, khususnya Jawa, sehingga memunculkan istilah Jawa sentris. Sehingga jarak ketertinggalan dari Indonesia bagian barat dan Jawa bisa lebih pendek. Selain itu, kata Wandi, pemindahan IKN terkait bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia maju pada 2045. Menurut dia, masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui soal visi dan alasan pemindahan IKN perlu mendapatkan sosialisasi. Wandi memberikan contoh sejumlah negara yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya seperti Kazakhstan, Brazil, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat. Anggota Pansus RUU IKN Zulfikar Arsizadigin menilai pemindahan IKN untuk mengembalikan kesadaran semua bahwa Indonesia ternyata terdiri dari banyak pulau. Selain itu, kata Zulfikar, pemindahan ibu kota negara itu akan mempercepat kita menjadi Indonesia sekaligus memperkokoh wawasan Nusantara. Kepolisian meringkus pelaku pembunuhan wanita muda di sebuah kamar eks lokalisasi Paleman, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Diketahui sebelumnya korban berinisial LS ditemukan dalam kondisi sekarat di dalam kamar pada Senin 24 Januari sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah dilakukan penyidikan, kepolisian pun akhirnya menangkap pelaku bernama Roynaldi Ade Pradana, warga Kabupaten Brebes yang tak lain teman kencan sesaat korban. Wakapolres Tegal, Kompol Didi Dewantoro mengungkapkan awal mula kasus tersebut. Dituturkan pada Minggu 23 Januari sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, korban bersama pelaku masuk ke dalam kamar. Namun beberapa jam kemudian, tepatnya masuk dini hari, seorang penjaga rumah merasa curiga karena korban dan pelaku tak kunjung keluar. Kemudian ia berinisiatif menggedor pintu kamar, tapi tidak ada respon sama sekali. Berselang 15 menit kemudian, penjaga rumah kembali menggedor pintu kamar, tetapi tidak direspon. Sehingga ia langsung mendobrak pintu secara paksa dan menemukan korban terbaring di kasur dalam keadaan tanpa busana. Begitu juga dengan pelaku yang pada saat itu posisi berdiri di sebelah kasur dan tanpa mengenakan busana. Mengetahui hal tersebut, saksi mata yaitu Waluyo dan salah satu teman korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek Suradadi untuk ditindak. Selanjutnya, berita selebriti Tribuners. Satu di antara pengisi suara seri Si Unyil, Abdul Hamid atau akrab disapa dengan Pak Ogah, kini kondisinya kian membaik. Kini Pak Ogah sudah diperbolehkan pulang ke rumah yang sebelumnya dirawat di sebuah rumah sakit. Hanya saja Pak Ogah masih diharuskan memakai alat bantu pernapasan. Sang istri Yuyun menjelaskan bahwa kondisi Pak Ogah saat ini belum sepenuhnya pulih. Kini Pak Ogah mengalami demensia. Mengutip dari berbagai sumber, demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Pembalap mobil asal Indonesia, Shaun Galael, memberikan teguran keras kepada YouTuber kenamaan Jerome Pauline. Teguran Shaun Galael untuk Jerome Pauline tak lain karena cuitannya yang membahas pembalap Indonesia. Jerome melalui akun Twitter pribadinya mencuitkan tentang pembalap Indonesia mana yang telah mengepakkan sayap di kancah internasional pada Selasa 25 Januari. Cuitan tersebut kemudian ramai dikritik oleh pengguna Twitter. Netizen Twitter pun dengan gencar mengkritik sikap Jerome yang dirasa kurang berhati-hati dalam menuliskan cuitannya. Terdapat netizen dengan cekatan menuliskan deretan pebalap Indonesia yang mengharumkan bangsa di kancah internasional. Hingga pada akhirnya pembalap mobil Shaun Galael yang telah berkiprah di kancah internasional menegur Jerome Pauline secara langsung melalui Instagram pribadinya. Teguran Shaun langsung direspon oleh Jerome Pauline dan segera menghubungi Shaun melalui DM Instagram. Setelah selesai dengan penjelasan kepada Shaun, Jerome menjelaskan hasil DM tersebut melalui akun Twitter pribadinya di bawah cuitannya yang soal pebalap. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.